Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mengharapkan semua kita pastinya yang berada dalam ruang Zoom ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk kesempatan ini, Dr. Aryati dan juga dari Persi. Saya akan mulai slide pertama, silakan. Oke, ini adalah perkenalkan diri saya. Saya rasa sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu siapa saya dan saya juga berusaha untuk mengenal Bapak Ibu sekalian. Slide. Oke, kita akan berbicara mengenai hak pasien dan keterlibatan keluarga. Pada standar ini akan kita lihat ada 13 standar dan 39 elemen penilaian. Akan dibagi untuk hak pasien dan keluarga itu dari HPK 1 sampai HPK 3, kemudian permintaan persetujuan pasien HPK 4 dan selanjutnya. Nah. Oke, maksud dan tujuan adalah bagaimana rumah sakit menetapkan proses yang mendukung hak-hak pasien dan keluarganya selama pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit dan selanjutnya kalau mendapatkan perawatan di rumah. Jadi apa yang harus dilakukan adalah pimpinan rumah sakit harus mengetahui dan memahami hak-hak pasien dan keluarganya dan bagaimana pengaturannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasien memiliki hak untuk mengidentifikasi siapa yang mereka anggap sebagai keluarga dan diizinkan untuk melibatkan orang-orang terkait tersebut dalam perawatan penyakitnya. Akhir-akhir ini seringkali kami mendapatkan pengalaman ini ya. Dan ini sangat penting pada waktu nanti kita mengisi di general consent, siapa dari keluarga pasien yang ditunjuk oleh pasien, tentunya kalau pasiennya masih mampu, untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya. Karena kita seringkali alami dalam satu keluarga, ada yang dari istri pertama, dari istri kedua, dan kalau ada sesuatu semua merasa berhak untuk tahu. Kemudian ada juga orang-orang yang berusaha untuk bahasa Jermannya kepo, jadi pengen tahu, terus tanya-tanya, padahal hubungan keluarga jauh atau tidak berhubungan sama sekali. Dan ini juga penting untuk kalau pasien tersebut di-cover oleh asuransi, bagaimana siapa yang boleh dari asuransi untuk mengetahui kondisi pasien, kemudian juga kalau pasien jaminan perusahaan. Siapa yang kita minta untuk dari perusahaan untuk diberi wewenang untuk mengetahui kondisi mengenai pasien. Bapak Ibu, sekali lagi hal ini, maaf sebelumnya, hal ini kelihatannya sepele tapi seringkali menimbulkan masalah yang cukup pelik. Kemudian pasien diberikan kesempatan untuk memutuskan sejauh mana informasi yang boleh disampaikan, apakah semuanya atau hanya dalam keadaan darurat. Ini juga perlu diperjelas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lain. Jadi standar ini apa sih yang akan kita bahas? Pertama adalah bagaimana mengidentifikasi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak pasien. Kemudian bagaimana menginformasikan pasien kepada pasien tentang hak-hak mereka. Mereka boleh bertanya tentang kondisi kesehatannya kepada PPA, kepada DPJP dengan seluas-luasnya. Kemudian bagaimana melibatkan keluarga pasien bila perlu dalam keputusan tentang perawatan pasien, dan bagaimana mendapat persetujuan informed consent dalam tindakan-tindakan tertentu, dan bagaimana mendidik staf tentang hak pasien. Jadi
staf kita juga harus dilatih apa yang menjadi hak pasien, sehingga mereka bisa memberikan penjelasan dengan baik. Slide. Saya tidak akan terlalu banyak sharing tentang elemen penilaian karena dari maksud dan tujuannya sudah sangat clear. Tetapi kalau ada nanti hal-hal yang khusus, saya akan elaborate lebih banyak. Jadi dengan begini kita punya waktu nanti mudah-mudahan untuk bisa diskusi lebih banyak. Slide. HPK 1.1, rumah sakit berupaya untuk mengurangi hambatan fisik, bahasa, budaya, dan hambatan lainnya dalam memberikan pelayanan, serta memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga dengan bahasa dan cara yang dimengerti, dipahami oleh pasien. Kita bisa harus mengidentifikasi. Misalnya, bagaimana akses untuk pelayanan itu bisa didapat untuk orang-orang yang tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus disiapkan akses. Kemudian juga pada waktu kita menjelaskan kepada orang-orang atau pasien-pasien yang menderita buta tuli, bagaimana cara menjelaskannya. Kemudian pasien-pasien yang tidak bisa berbahasa Indonesia, apakah pasien dari daerah atau pasien-pasien dari luar negeri, ini juga kita harus pikirkan apa dan bagaimana cara untuk mengurangi keterbatasannya. Contoh, untuk pasien-pasien dari luar, saat ini memang tidak terlalu banyak, tapi dengan pandemi yang berangsur-angsur pulih, akan lebih banyak lagi nanti orang-orang asing yang tinggal di Indonesia yang akan berobat di tempat Bapak Ibu sekalian. Kami banyak punya pengalaman dengan orang-orang Korea. Ya, cukup banyak pasien-pasien orang Korea. Mereka itu juga pasti sebagian besar kalau yang pekerjanya itu bisa bahasa Indonesia, tapi yang keluarga tidak bisa bahasa Indonesia. Sehingga kita harus cari cara bagaimana untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi hak pasien kepada mereka dengan bahasa yang mereka bisa dimengerti. Dan bagaimana juga dalam pemberian asuhan pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut memperhatikan juga apa yang diharapkan dari budaya dan hambatan-hambatan apalagi yang ada. Misalnya untuk orang Korea itu selalu ingin kalau sakit itu harus diinfus. Kalau nggak diinfus berarti tidak dirawat inap. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada pasien tersebut kalau memang tidak perlu diinfus. Spesifik lagi, kalau infus itu harus warnanya pink. Nah, karena vitamin, dan mereka biasa di negaranya itu sakit sedikit itu langsung diinfus. Jadi bagaimana juga cara kita untuk menjelaskan bahwa tidak perlu infus, tidak perlu vitamin pada kondisi pasien saat ini. Slide. Jadi untuk elemen penilaiannya di sini adalah bagaimana sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan serta menerapkan apa proses untuk membantu sehingga penjelasan kita, kemudian akses itu bisa tidak menjadi halangan. Dan yang paling penting bahasa, hambatan bahasa itu masih ada. Beberapa tidak sebesar zaman-zaman dulu, tetapi masih ada hambatan bahasa untuk orang-orang dari daerah. Atau rumah sakit yang adanya di daerah, pasiennya biasa berbahasa daerah, sedangkan PPA-nya tidak bisa berbahasa daerah tersebut, itu juga harus dicari cara bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi. Dan informasi mengenai hak dan tanggung jawab pasien itu harus terpampang di area rumah sakit. Ini sudah sangat jelas, sudah menjadi budaya di rumah sakit kita, dan saya berharap kita sekarang juga bisa memakai dengan bantuan digital. Misalnya dengan ada diberikan ke WhatsApp, nomor WhatsApp pasien, sehingga anytime pasiennya bisa baca, atau keluarganya bisa baca. Slide.
Selanjutnya HPK 1.2, rumah sakit memberikan pelayanan yang menghargai martabat pasien, menghormati value dan kepercayaan pribadi pasien, serta menanggapi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaannya. Mungkin kita juga tahu ada kepercayaan tertentu yang tidak mau transfusi darah. Nah, bagaimana kita bisa menghargai, tapi untuk keselamatan pasien juga harus diberikan penjelasan bahwa kalau memang mutlak perlu, kita harus memberikan cara dan jalan keluar. Dan bagaimana selama pasien dirawat di rumah sakit kita harus betul-betul menjaga harkat dan martabat pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, terus faktor sosial ekonomi. Ini sangat penting karena mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya seringkali juga menimbulkan konflik. Slide. Oke, ini sangat clear ya, dari elemen penilaiannya sangat clear, kita bisa lewatkan. Selanjutnya. Oke, HPK 1.3. Rumah sakit menjaga privasi dan kerahasiaan informasi dalam perawatan, serta memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh akses dalam informasi kesehatan mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Banyak masih kita temui kendala-kendala dalam hal privacy. Contohnya papan daftar nama pasien yang sedang dirawat. Untuk mempermudah, seringkali papan tersebut adanya di counter keperawatan, nama pasiennya, kemudian jenis kelaminnya, umurnya, dokter yang merawat, termasuk diagnosanya. Nah, hal-hal seperti ini adalah menjadi hak pasien untuk rahasia mengenai kondisinya itu tidak disebarluaskan atau tidak diketahui oleh pihak lain. Pasien tersebut butuh privasi. Sehingga kita harus mencari cara untuk bagaimana mempermudah pekerjaan kita, tetapi tidak melanggar privasi pasien. Kemudian juga bagaimana persetujuan terhadap pelepasan informasi medis yang diperlukan. Bagaimana dokumentasinya dan bagaimana dijaga kerahasiaannya. Dengan sekarang sudah mulai banyak rumah sakit yang menerapkan electronic medical record, tapi sebagian besar masih memakai hard copy. Ini juga perlu sekali bagaimana medical record itu nggak kececeran, sehingga kalau orang lewat bisa buka-buka, bisa tahu, oh ini Ibu Grace ini lagi sakit ini. Sehingga nyebar kemana-mana. Hal-hal seperti ini mungkin seringkali kita lupa bahwa kita taruh di troli dan sebagainya. Lagi sibuk-sibuk menulis, kemudian ada bel, sehingga lupa untuk menjaga kerahasiaannya. Jadi Bapak Ibu di rumah sakit masing-masing hal-hal seperti ini, aturan mainnya, SOP-nya itu harus sangat jelas bagaimana menjaga privasi pasien. Slide. Oke. Rumah sakit harus menjamin privasi pasien itu ada. Jadi bagaimana tadi tentang nama, tentang diagnosa, terutama kalau ini adalah pejabat-pejabat, pastinya mereka nggak mau tahu, orang lain tahu kalau sedang dirawat, apalagi penyakitnya apa. Tidak hanya pejabat, kita pun mungkin agak enggan ya orang lain tahu tentang masalah penyakit kita. Kemudian kerahasiaan informasi ini dijaga baik digital maupun yang hard copy. Digital pun tentunya akses untuk mendapatkan informasi mengenai pasien tersebut juga harus dijaga sehingga tidak semua orang yang tidak berhubungan bisa mendapatkan akses. Kemudian rumah sakit harus punya proses. Jadi tadi biasanya yang kami lakukan adalah pada waktu di general consent. Di konsen umum itu sudah sangat clear ditulis siapa yang boleh mendapatkan informasi mengenai kondisi bapak atau ibu, kecuali anak-anak.
Kenapa? Karena seringkali ini menjadi masalah. Kemudian seringkali juga satu kampung akan nanya mengenai kondisi pasien tersebut dan kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Kalau kita punya data tertulis bahwa yang berhak tahu adalah Bapak A atau Ibu B, itu akan sangat mudah juga untuk mengcounter kalau ada permintaan-permintaan selain dari Bapak A dan Ibu B. Tetapi juga rumah sakit harus mempunyai proses ya untuk memberikan akses kepada pasien untuk tahu tentang kondisi kesehatannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bahwa pasien itu selalu harus terupdate dan terlibat dalam pelayanan kesehatannya. Slide. Oke, HPK 14 rumah sakit melindungi harta benda pasien dari pencurian dan kehilangan. Jadi rumah sakit harus bertanggung jawab untuk melindungi barang-barang berharga dan sebagainya ya. Bagaimana caranya? Tentunya kita berharap kalau pasien-pasien yang sadar pada waktu mau mau dirawat di rumah sakit atau mau berobat ke rumah sakit menjaga barang-barangnya sendiri. Dan kalau mau dirawat sebaiknya tidak menggunakan perhiasan dan sebagainya. Tetapi seringkali juga kan nggak bisa dihindari, sekarang kita semua punya handphone. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga supaya barang-barang tersebut tidak hilang pada waktu misalnya dirawat jalan, lagi nunggu dokter, kemudian ngobrol-ngobrol, terus taruh, kemudian ada pasien lain atau siapapun bisa aja melakukan hal yang tidak diinginkan. Ini harus terus diingatkan, walaupun rumah sakit bertanggung jawab melindungi, tetapi kita juga harus memberikan informasi kepada pasien untuk menjaga barang-barang berharga yang dimilikinya. Seringkali terjadi nih misalnya di ruang tunggu ICU, nanti ada orang yang mengaku dari keluarga A, sedangkan keluarga A tersebut sebenarnya tidak tahu orang tersebut, kemudian nanti pinjam handphone, pinjam uang, dan sebagainya. Hal ini seringkali dalam pengalaman sehari-hari seringkali terjadi. Slide selanjutnya. Jadi yang penting di sini adalah rumah sakit punya proses untuk mencatat, melindungi. Jadi kalau memang pada waktu tersebut membawa barang-barang berharga, ya sebaiknya kita amankan untuk simpan. Syukur-syukur kalau kita punya safe deposit, tapi juga tidak semua fasilitas punya, dan juga untuk susah juga untuk manajemennya. Jadi yang paling baik adalah bagaimana pasien tersebut selama berobat tidak membawa barang-barang berharga, dan kalau ada barang-barang yang menjadi milik pasien, sebaiknya juga pasien berusaha untuk menjaga dengan baik. Slide. Oke, HPK 1.5. Rumah sakit melindungi pasien dari serangan fisik dan verbal dari populasi yang beresiko. Dan kita bisa mengidentifikasikan serta melindungi dari kerentanan. Kembali, hal-hal yang diatur dalam standar ini kelihatannya mudah, kelihatannya ya nggak susah-susah banget lah. Tapi dalam pelaksanaan ini seringkali menjadi kendala di lapangan. Bagaimana rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi pasien dari penganiayaan fisik dan verbal? Bisa dilakukan oleh pengunjung, bisa dilakukan oleh pasien lain, bisa juga dilakukan oleh keluarga pasien, oleh petugas. Ya, kami juga punya pengalaman ya, di mana seorang ayah yang tidak terima tentang progres perawatan anaknya, marah-marah ke perawat, kemudian sampai melakukan tindakan yang sangat abusif ya, mukul dan minta berlutut dan sebagainya. Nah, bagaimana pada waktu tersebut harus ada mekanisme. Kalau ada staf lain harus segera ada kode-kode tertentu untuk panggil dari
petugas security, dan sebagainya. Dan hal-hal ini tentunya harus diatur, disosialisasikan, sehingga tidak terjadi. Kemudian juga bagaimana bertanggung jawab juga untuk bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu juga bisa terjadi penculikan, kemudian pencurian, kemudian juga pada anak-anak ini bisa jalan-jalan sendiri, pasien anak yang tidak dijaga oleh keluarga, kemudian pasien lansia juga bagaimana kita bisa melindungi pasien tersebut, dan kelompok yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, misalnya orang-orang dengan ada sedikit gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa jelas dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi ada orang yang psikosomatik yang mungkin dirawat di tempat kita dan seringkali juga tidak bisa mengontrol emosi dan sebagainya sehingga rentan untuk menjadi keributan dengan pasien lain atau dengan staf juga. Jadi rumah sakit harus berupaya bagaimana juga untuk mencari cara dengan segala macam ya, dengan perlindungan misalnya dengan kalau ruang perawatan bayi yang baru lahir itu harus selalu terkunci. Kemudian kalau ada pintu yang bisa bawa bayi dari pintu yang bukan melalui akses utama, itu harus ada alarm. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan dan harus direncanakan dengan baik dan juga harus benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian juga ada rumah sakit yang horizontal, jadi nggak vertikal, yang besar banget, yang luas rumah sakitnya ya saya tahu beberapa rumah sakit umum pemerintah tuh gede-gede banget ya, seperti rumah sakit Cipto itu besar sekali. Kemudian rumah sakit di daerah kayak Sanglah, ada Malik itu besar sekali. Jadi kalau di daerah-daerah yang ward atau yang ujung-ujung, bagaimana juga tetap kita bertanggung jawab sebagai rumah sakit untuk melindungi pasien tersebut dari hal-hal yang tidak diharapkan. Slide. Oke, saya rasa ini sangat clear. Kita bisa lanjutkan. Oke, HPK 2. Pasien dan keluarga pasien dilibatkan dalam semua aspek perawatan melalui tata laksana medis, melalui edukasi, dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, termasuk juga untuk menolak. Jadi kalau kita memberikan edukasi yang jelas, informasi yang jelas kepada pasien dan keluarga untuk membuat keputusan mengenai perawatannya, kita berikan kesempatan untuk seluas-luasnya bertanya, dan bisa juga pasien memutuskan oleh tidak mau untuk dilakukan tindakan karena itu adalah hak pasien, dan kita juga harus memberitahu bahwa dari tindakan yang akan dilakukan, hasilnya kemungkinan hasil yang tidak diharapkan juga harus disampaikan. Sehingga tidak ada kaget-kagetan. Jadi pasien sudah tahu bahwa contoh pasien aneurisma jantung. Kalau didiamkan, pasien akan anytime itu bisa pecah dan pasien meninggal. Kalau dioperasi, juga resikonya sangat besar. Sehingga pada waktu kita menjelaskan kepada pasien, kita betul-betul harus menjelaskan dengan sebaik mungkin. Bahwa ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kalau dilakukan, kemungkinan berhasil berapa persen, kemungkinan gagal berapa persen. Tapi kalau tidak dilakukan, kemungkinannya akan terjadi seperti ini. Hal-hal seperti ini harus diberikan pengertian dan edukasi sehingga pasien bisa membuat keputusan yang sesuai dengan keinginannya. Slide. Dan seringkali ini satu juga kendala di kita. Tidak banyak lagi, tetapi masih ada. Ketika pasien mau minta second opinion, kita marah. Kok nggak percaya sih sama pelayanan rumah sakit kami?
Atau dokternya juga, oke, kalau kamu sudah berobat ke dokter X, jangan pernah kembali ke saya lagi. Berarti kamu nggak percaya. Atau ada lagi, kalau kamu sudah berobat ke Malaysia, jangan pernah kembali ke tempat praktek saya ya. Kamu ke Malaysia aja. Bapak Ibu, kita tahu memang mungkin ini adalah hal-hal yang mengganggu. Kalau pasien kayaknya kok minta second opinion. Tetapi second opinion itu bagus adanya ya. Karena kalau memang kita yakin bahwa rencana tindakan atau perawatan yang kita berikan memang sudah yang terbaik, kita nggak usah takut kalau ada permintaan second opinion. Karena itu adalah hak pasien. Dan sebagai rumah sakit, kita harus memfasilitasi permintaan, bahkan kita membantu. Oke, mau di mana? Mau minta second opinion kemana? Kami tahu nih satu institusi yang baik untuk kasus bapak atau kasus ibu, apakah mau difasilitasi? Jadi tugas kita adalah untuk memberikan yang terbaik kepada pasien dan kita harus mendukung apapun yang menjadi keputusan pasien. Bapak Ibu, challenge-nya dari sini adalah bagaimana staf kita, tenaga medis kita terutama untuk bisa legowo kalau ada pasien yang mau minta second opinion. Slide. Oke, HPK 21 rumah sakit memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hak dan kewajibannya. Hak untuk menolak dan menghentikan terapi, dan juga hak untuk menolak resusitasi, serta untuk melepaskan obat yang menunjang kehidupannya. Tidak mudah menjalankannya, karena pada waktu kita harus menghentikan terapi penunjang, itu juga seringkali kita berhadapan pada situasi emosional kita sendiri. Tetapi pasien dan keluarga berhak untuk mengambil keputusan yang terbaik buat pasien. Tentunya kita sebagai rumah sakit harus bisa menjelaskan dan sebagai seorang tenaga medis juga harus bisa menjelaskan dari seluruh dampak yang diambil oleh pasien tersebut mengenai apa yang menjadi keinginan pasien. Belum lama ini, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya pribadi juga mengalami ya, seorang yang sangat saya kenal juga mengambil keputusan untuk DNR, nggak mau diapa-apain lagi, bahkan anak-anaknya minta untuk obat-obat penunjang di stop. Sebagai manusia sebetulnya saya merasa bahwa ini masih ada kesempatan, tetapi kembali karena kondisi si ibu yang sudah memang tidak bisa mengambil keputusan lagi dan keputusan dari anak-anaknya adalah untuk stop, kita harus menghargai keputusan dari keluarga tersebut. Slide. Oke, ini juga very clear. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pengkajian dan tata laksana nyeri, serta perawatan yang penuh kasih menjelang akhir hayatnya. Nyeri adalah bagian yang sering dialami di rumah sakit. Dan kita sudah tahu bahwa standar akreditasi kita bahwa selama pasien di rumah sakit, nyeri itu betul-betul harus dikaji, dicerna, dan diatasi sehingga sebetulnya harusnya selama di rumah sakit itu tidak mengalami rasa nyeri. Kembali hal ini juga sangat tergantung dengan nilai, tradisi, budaya, kemudian faktor agama, dan sangat penting untuk diberikan edukasi. Bapak Ibu, saya masih ingat kira-kira 25 tahun yang lalu partner kerja saya itu orang Australia. Satu hari saya sedang nggak enak badan banget. Saya pada waktu itu sedang nyeri karena datang bulan. Kemudian beliau tanya, kenapa? Terus saya sampaikan. Dan jawabannya bikin saya waktu itu kaget. Stupid you, katanya. Kenapa nggak makan obat? Nah, saya pada waktu itu, walaupun saya dokter, saya masih menganggap budaya bahwa
sebagai wanita untuk mengalami nyeri setiap bulan itu adalah hal yang wajar, yang nggak perlu diobatin. Tetapi untuk dunia-dunia barat yang sudah berkembang pada waktu itu, tidak boleh ada rasa nyeri. Jadi kalau kayak gitu makan dong obat anti nyeri. Nah, hal-hal seperti ini butuh waktu karena memang tradisi, budaya, dan hal-hal lain sangat berpengaruh. Kemudian juga wanita tuh cenderung lebih tahan dari rasa nyeri. Sehingga walaupun nyeri mungkin secara kepada waktu ditanya secara objektif mungkin harusnya nyeri, tapi subjektif pasiennya bisa bilang enggak kok, nggak apa-apa, atau ambangnya sangat rendah dan bilang enggak, saya nggak merasa sakit. Jadi hal-hal seperti ini yang kita betul-betul harus bisa mengkaji dengan baik. Slide selanjutnya. Oke, HPK 3, rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga mengenai proses untuk menerima dan menanggapi keluhan. Tindakan rumah sakit bila terdapat konflik atau perbedaan pendapat di dalam asuhan pasien, serta hak pasien untuk berperan. Kembali Bapak Ibu, pasien harus diberitahu. Kalau ada keluhan atau ingin menyampaikan keluhan, pasien berhak untuk menyampaikan. Pasien nggak boleh takut untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Kembali budaya di Indonesia ini, pasien kalau selama dirawat, aduh jangan deh, saya nggak mau menyampaikan keluhan, nanti aja setelah pulang. Karena kalau saya selama dirawat menyampaikan keluhan, nanti saya dikerjain lagi. Kata-kata ini sampai saat ini saya masih sering dengar. Karena pasien takut untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan bagaimana kita sebagai rumah sakit harus meng-encourage pasien untuk speak up. Untuk sampaikan apa yang menjadi keluhan dari pasien tersebut. Dan kita sebagai pihak rumah sakit harus punya prosedur untuk menanganinya. Kemudian juga kalau ada perbedaan pendapat. Menurut kita ini harusnya dioperasi. Tetapi menurut keluarga, nggak usah, saya bisa berobat dengan cara atau metode lain. Berikan kesempatan kepada pasien tersebut untuk minta second opinion. Tetapi at the end, keputusan pasien adalah keputusan yang harus kita hargai. Walaupun kadang-kadang kita mengalami, aduh kok gini ya. Tugas kita untuk all out memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga. Slide. Lanjut. HPK 4. Rumah sakit menetapkan batasan yang jelas untuk persetujuan umum dan saat akan menjalani rawat inap atau didaftarkan pertama kalinya sebagai rawat jalan. Oke, ini yang dimaksud adalah general consent ya. General consent, jadi apa saja yang perlu, data-data yang kita perlu untuk pasien tersebut tahu, sehingga pasien punya hak, pasien punya kewajiban, tapi juga tadi titip pesan untuk siapa nama keluarga yang menjadi orang yang boleh menerima informasi tentang pasien, siapa keluarga yang harus dihubungi dalam keadaan gawat darurat, itu sebaiknya ditulis di general consent. Jadi untuk general consent ini cukup banyak yang perlu dicantumkan, tetapi ini sangat menjaga rumah sakit kalau terjadi sesuatu. Kemudian juga pasien harus diberitahu, seandainya rumah sakit Bapak Ibu adalah rumah sakit pendidikan, juga harus diberitahu bahwa akan ada peserta didik dan nantinya peserta didik juga akan terlibat dalam pelayanan perawatan Bapak Ibu pasien tersebut. Slide. Lanjut. Oke, 4.1 persetujuan yang lebih khusus informed consent diperoleh dengan cara yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan dilaksanakan oleh petugas terlatih. Cara dan bahasa yang mudah dipahami pasien. Jadi jangan sampai pada waktu memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan itu menjelaskan dengan bahasa-bahasa kedokteran, bahasa-bahasa medis. Sebaiknya pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh pasien. Dan untuk yang menjelaskan harus petugas yang kompeten. Polisinya contoh, kalau saya
kami di Rumah Sakit Siloam untuk informed consent yang menjelaskan adalah dokter yang akan melakukan tindakan. Jadi ini adalah kebijakan dan Bapak Ibu sekalian, tetapi kembali harus orang yang kompeten. Kemudian juga kalau ada tindakan lain, tadi Dr. Aryati sudah menjelaskan kalau ada tindakan anestesi, sedasi, pemberian darah, transfusi dan sebagainya itu harus ada di informed consent yang tersendiri. Dan kita juga harus menjelaskan tentang prosedur yang akan dijalankan, kemudian resikonya. Resikonya jangan lupa untuk dijelaskan juga. Sehingga pada waktu pasien menjalankan tindakan tersebut, mereka sudah sangat memahami apa yang sedang dilakukan terhadap dirinya. Slide. Lanjut, ya. Rumah sakit menerapkan proses untuk memberikan persetujuan oleh orang lain. Jadi ini untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa atau tidak cakap untuk melakukan konsen untuk dirinya sendiri, untuk pasien anak-anak, rumah sakit harus menetapkan policy. Jadi siapa yang berhak untuk memberikan informed consent. Dan nama individu tersebut harus dicatat dalam rekam medis pasien. Mungkin ini dari HPK, saya tahu waktu kalau ada Bapak Ibu yang tidak jelas atau ada pertanyaan, kita bisa sharing bersama. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Dr. Grace. Materi pertama sudah selesai disampaikan. Untuk diskusi, pertanyaan sudah dikirimkan ke dokter. Oke, baik. Terima kasih. Dari Bapak Amin Jakfar Sadik. Izin bertanya, kalau di Madura banyak pendamping pasien baik LSM ataupun lembaga tertentu meminta keterangan atau keadaan pasien, apakah diperbolehkan? Kembali Bapak Sadik, ini memang sering kali kita temui. Kita hadapi sehari-hari. Jadi kembali prinsipnya adalah pada waktu pasien dirawat, pada waktu general consent sebaiknya langsung ditanyakan siapa keluarga yang berhak untuk mendapatkan informasi. Dan dijelaskan, di luar itu kami tidak akan menjelaskan tentang privacy atau rahasia medis dari pasien tersebut. Jadi kembali walaupun LSM, tentunya kita nggak boleh kalau nama petugas LSM tersebut tidak ada di konsennya pasien. Kemudian pertanyaan selanjutnya Sri Retno Dewi. Untuk di RR, berapa lama waktu yang distandarkan untuk pemantauan pasien pos tindakan anestesi? Mungkin ini pertanyaan nanti untuk Dr. Aryati ya. Mohon izin bertanya dari Ibu Rahmawati Sri Utami. Terkait standar HPK 1 EPD, yaitu semua staf dilatih tentang proses dan peran mereka. Yang saya tanyakan ini staf yang dilatih itu siapa dan yang melatih siapa? Apakah cukup internal atau eksternal? Kembali, yang dimaksud dengan semua staf yang dilatih adalah semua staf yang terlibat untuk memberikan menerangkan tentang regulasi dan hak-hak pasien. Tentunya bertahap, Bu. Semua staf itu adalah semua staf yang terlibat. Bagaimana pelatihannya? Apakah boleh internal atau harus eksternal? Bisa dua-duanya. Dan kalau memang internal sudah punya materi, ya menurut saya internal saja cukup ya untuk memberikan pelatihan ini. Oke, izin bertanya dari Pak. Oke, saya dari Pak Amin Jakfar Sidik lagi, izin bertanya apakah dibuatkan form khusus tentang hambatan ini dan solusi mengatasi hambatan. Mohon maaf, kayaknya pertanyaan tadi nyambung dengan pertanyaan yang awal ya. Oke, jadi usul saya sebaiknya untuk siapa yang berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pasien, sebaiknya
ada di general consent pada waktu pasien dirawat pertama kali atau pada waktu pasien ke rawat jalan. Jadi kita tahu persis siapa yang pasien tunjuk. Hambatannya banyak sih, Pak. Hambatannya banyak karena pasti orang yang dari LSM nggak suka banget kalau kita bilang nggak bisa. Nah ini tentunya kita harus bisa mengatasi dan menjelaskan bahwa ini adalah peraturan dan juga privasi pasien adalah hak pasien yang juga diatur oleh peraturan. Selanjutnya dari Ibu Lena Nikasari. Untuk pasien dengan gangguan pendengaran atau penglihatan, diperlukan penerjemah dan kerjasama dengan instansi terkait. Namun pada saat pasien tersebut datang kan langsung harus ditangani dan pasti ada waktu untuk menghubungi instansi tersebut. Apakah solusi? Oke, solusinya Bu, sebetulnya kita sudah bisa mengantisipasi kira-kira apa aja sih yang akan menjadi hambatan? Pasien yang dengan tuli misalnya, kita sudah punya MOU atau perjanjian dengan institusi terkait. Pada waktu dibutuhkan kita akan hubungi. Tentunya nggak bisa at any time. Jadi misalnya setiap hari selama waktu yang disesuaikan kedua belah pihak, misalnya jam 10 sampai jam 12. Sehingga kalaupun ada pasien-pasien yang butuh pelayanan dari institusi terkait, itu bisa disesuaikan, kecuali dalam keadaan emergency. Dan saya rasa kalau untuk emergency, kita pasti penanganan kasusnya dulu ya. Jadi yang kami lakukan adalah ada kerjasama dengan institusi terkait. Demikian juga dengan pelayanan tadi yang sesuai dengan agama masing-masing. Kan nggak bisa kita paksakan. Jadi kita punya hubungan dengan setiap rumah sakit. Itu punya hubungan. Oke, untuk pasien-pasien beragama Buddha, kita hubungi badan ini. Untuk beragama Kristen yang ini, untuk Katolik dengan ini, yang Hindu ini, kemudian yang Muslim. Sehingga anytime kita itu punya channel kalau dibutuhkan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Denny Warobai. Izin bertanya untuk papan list pasien pada saat dirawat inap ada tetapi tidak dicantumkan diagnosanya, hanya nama, ruang, dan DPJP. Mohon arahan. Bapak Denny dan Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya juga sering ditanyakan dan sebetulnya nama pun walaupun banyaklah nama orang yang sama, misalnya kayak nama Grace itu pasaran banget. Tapi mungkin Grace Prelita, ya jarang-jarang, belum pernah ketemu sih yang sama persis ya. Tetapi kalau nama-nama yang umum, saya tetap kok merasa bahwa sebaiknya jangan pakai nama, sebaiknya pakai inisial. Karena nama itu bisa aja, apalagi misalnya ET, bisa Ibu Eti, bisa Pak Erick Thohir. Jadi banyak sekali yang kita tahu pakai inisial, sebaiknya jangan pakai nama lengkap. Karena kalau nama lengkap tetap bisa jadi heboh, terutama kalau orang-orang tertentu. Misalnya film star atau pejabat-pejabat pasti nggak mau namanya disebut. Jadi mungkin cari cara pakai inisial dan diagnosa sebaiknya juga tidak ditulis. Untuk dokter yang merawat juga ada baiknya pakai inisial juga. Dan kalau sekarang ini sebetulnya ya teknologi itu sudah semakin maju. Nggak usah pakai sistem, pakai WhatsApp juga bisa. Ini pasien-pasien dokter yang sedang dirawat di sini siapa aja, sehingga dokternya tahu kalau saya ke ruangan ini pasien-pasien mana yang saya harus visit. Jadi saat ini dengan digital healthcare ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi pasien. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari yang terakhir dari Bapak Haji Sofyan Ahmadi. Rumah sakit Ibu dan Anak Alaudia, izin bertanya, pada BAPHPK tidak seluruhnya kita kerjakan. Bagaimana kita membuat
bagaimana kita membuat kebijaksanaannya. Saya agak kurang, mohon maaf, saya agak kurang menangkap pertanyaannya, Pak. Mungkin nanti bisa dikirim lagi ke WhatsApp dan saya akan coba jawab, tapi mengingat waktu saya kembalikan ke Ibu moderator terlebih dahulu. Pak Sofyan, silakan untuk lebih diperjelas lagi pertanyaannya. Terima kasih Ya, banyak Bapak Ibu sekalian.